Kebidanan Universitas Budi Waluyo Semarang. Dalam hal ini akan melakukan konseling pra pemasangan AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Salah. Monggo Ibu. Saya tutup pintunya ya. Ibu, perkenalkan saya Bidan Irma Afifah. Boleh saya bantu Ibu? Saya mau pasang IUD. KB, alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD ya. Yang saya Ibu namanya siapa? Ibu Cynthia. Ibu Cynthia. Ibu tahu nggak yang namanya KB IUD itu? Belum tahu ya. Apa namanya? Ibu, KB IUD bertujuan karena kenapa kok milihnya? Anak saya sudah banyak, sudah 4. Oh, sudah 4. Usia Ibu udah berapa? Udah kepala 4 juga? Iya, sudah 40-an. 40 berapa Ibu? 41. 41, baik. Saya akan memberikan konseling dulu ya Bu sebelumnya, biar Ibu lebih paham. Jenis KB IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim itu kan ada 2 Bu. Ya. Ada 2 jenis, yang tanpa hormon dan dengan hormon. Kalau yang tanpa hormon itu yang koper T350 seperti bisa dilihat di gambar. Kalau yang tanpa hormon itu ada tembaganya ya. Ini terkenalnya koper T350A. Sedangkan yang pakai hormon itu kan biasanya Novate Bu, isinya itu progesteron. Yang ini Bu ya, bisa dibandingin ya. Kalau yang ini tanpa hormon, yang pakai tembaga. Kalau yang seperti ini hormonal, isi hormonalnya progesteron. Nah, terus bagaimana cara pemasangannya? Pemasangannya lewat rahim Bu, lewat jalan rahimnya Ibu ya. Terus dimasukkan ke rahim dengan posisi seperti ini ya. Terus cara kerja AKDR itu di mana? Cara kerjanya itu biasanya itu kan mengganggu kemampuan sperma itu untuk melewati kavum uteri ya, terus mengganggu proses reproduksi sebelum sel telur mencapai kavum uteri, merubah garis atau jalur endometriasis ya, endometrial, terus mempertebal mukus serviks, jadi memperkental lendir, begitu aja. Lendir di serviknya itu kental, jadinya mengganggu aktivitas sperma yang masuk ke kandungan, seperti itu. Bisa dipahami Bu? Untuk IUD kan ada 2 Bu, berarti IUD itu yang hormonal sama yang tidak hormonal. Kalau yang hormonal itu Lovate, kalau yang tidak hormonal itu kan ada tembaganya yang dinamakan koper T ya Bu. Nah, hampir setara sih keduanya, termasuk kontrasepsi yang paling efektif. Terus dapat dipasang hingga 40 jam setelah persalinan. Lewat 40 jam itu ditunda pemasangannya hingga 4 minggu berikutnya atau lebih ya Bu ya. Nah, kalau yang koper T itu 10 tahun Bu. Sedangkan yang Novate itu 3-5 tahun yang hormonal. Kalau yang koper T itu 10 tahun non hormonal ya. Terus kalau yang koper T itu periode menstruasinya itu lebih panjang dan lebih deras, perdarahannya tidak reguler dan terjadi kram yang tadi saya jelaskan gitu ya. Terus yang koper T itu menurunkan resiko kanker endometrium dan lebih murah biasanya seperti itu. Sedangkan yang Novate itu perdarahannya itu lebih sedikit,
terjadi bercak-bercak ya, menstruasinya tak tentu dan bercak pada beberapa bulan pertama setelah 1 tahun itu dapat mengalami masa amenore atau tidak mengalami menstruasi sama sekali itu biasanya. Nah, itu yang novate ya Bu ya. Ya. Nah, terus dapat terjadi solusi bagi wanita dengan menstruasi yang lama dan deras dan menyakitkan. Nah, dan ini tapi lebih mahal seperti itu. Jadi sudah paham ya Bu ya? Ya. Untuk AKDR ini kan ada efek sampingnya Bu. Ya. IUD yang dengan tembaga itu biasanya terjadi efek samping perdarahan menstruasi yang lebih banyak, terus perdarahan vagina yang tidak teratur atau hebat, terus bisa terjadi kram akibat menstruasi saking banyaknya ya Bu keluarnya, terus menambah kram atau sakit akibat menstruasi. Jadi ada kramnya juga ada sakitnya, itu yang IUD yang tanpa hormonal dengan tembaga itu. Nah, sedangkan efek samping IUD yang hormonal itu apa? Bisa terjadi amenore atau perdarahan menstruasi atau bercak-bercak darah yang ringan itu yang keluar dari vaginanya. Bagaimana cara mengatasi efek sampingnya? Ibu bisa datang ke petugas kesehatan apabila sudah tidak bisa tertoleransi ya, apabila sakit sekali, terus apabila mengeluarkan darah yang banyak ya, dan sakit nyeri, dan apabila bercak darahnya itu kok tidak berhenti. Untuk selanjutnya biasanya itu ada masalah kesehatan lain Bu yang mungkin bisa dialami setelah pemasangan AKDR ini. Itu biasanya benangnya hilang Bu. Ya. Terus sedikit peningkatan resiko infeksi pada pelvis ya kan, karena ada benda asing yang masuk itu biasanya sampai 20 hari setelah pemasangan. Terus perforasi pada uterus, tapi itu jarang terjadi. Perforasi itu apa? Perforasi itu terjadinya kayak seperti menembus itunya, jadi lubang di uterusnya. Maksudnya IUD-nya itu bisa membuat perlukaan di uterus yang bisa terjadi lubang, tapi itu jarang terjadi. Terus IUD-nya itu biasanya itu lepas secara spontan Bu, karena kadang kan kalau kita pipis kan mendodok ya, seperti itu, jadi bisa keluar. Terus walaupun sudah dipasang IUD bisa terjadi kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik itu kehamilan di luar kandungan begitu. Terus biasanya sih pasangannya mengeluh merasakan ada benangnya saat hubungan seksual Bu. Itu tergantung kitanya aja sih gitu. Gimana Ibu, ada pertanyaan? Enggak? Untuk selanjutnya saya akan mengevaluasi dari yang saya sampaikan tadi ya Bu. Nyun sewu, IUD itu ada berapa Bu? Ada 2 Bu. Oke. Yang tembaga, yang hormonal, sama yang koper T. Kalau yang hormonal itu namanya Novate, kalau yang non hormonal itu koper T. Nah, jangka waktunya yang hormonal itu berapa tahun Bu? Yang hormonal 3-5 tahun. 3-5 tahun. Kalau non hormonal 3,5 tahun. Nah, biasanya kalau IUD itu kabin yang dipasang di mana Bu? Di rahim. Di rahim. Dalam rahim. Baik. Berarti Ibu sudah paham ya yang namanya pemasangan KB AKDR itu ada 2 jenis. Pemasangan di dalam rahim ya Bu ya. Terus biasanya dipasang itu karena bertujuan biar kita mempunyai anak jangka panjang, dan biasanya diarahkan bagi ibu-ibu yang usia 40 tahun ke atas, 35 tahun ke atas itu ya. Bu, setelah saya memberikan konseling tentang KB dalam rahim,
Ibu memutuskan KB yang apa ini? Yang IUD hormonal. Yang hormonal saja. Ya. Baik. Kalau seperti itu saya tulis identitasnya ya Bu ya. Ya. Nama ibu siapa lengkapnya? Iya. Umurnya? Karena. Nama suami? Oh. Umurnya? Karena. 35 tahun. Baik. HPHT hari pertama head terakhirnya kapan ibu? Kemarin tanggal berapa? 10. Tanggal 10 ya. Lama headnya? 7 hari seminggu. 7 hari, oke. Biasanya kalau head itu berapa, siklusnya berapa hari? 21 hari. Masih normal ya. Iya. Ibu mempunyai anak 4 tadi ya. Iya, 4. Persalinan terakhirnya normal apa sesar? Normal. Normal ya. Ibu pernah mengalami kehamilan ektopik apa enggak? Tidak. Tidak ya. Saat haid biasanya ibu merasakan nyeri hebat nggak Bu? Nyeri hebat enggak? Tidak Cuma ya. nyeri sedang. Oh nyeri Enggak. sedang. Paling kayak dismenor itu. Oh kayak dismenor itu ya Bu. Baik. Selama ini ibu pernah mengalami anemia dan Tidak. kurangan sel darah? Tidak, Pernah? Mbak. Tidak ya. Ibu pernah mengalami infeksi saluran ginjal tidak? Tidak. Tidak ya. Seinfeksi panggul? Tidak. Tidak nggih. Ibu pernah mengalami operasi, ada riwayat operasi perut tidak? Tidak. Tidak ya. Oke, ada yang ditanyakan Ibu? Tidak ya, tidak ada pertanyaan ya. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya Ibu. Berarti ini Ibu udah memutuskan untuk memasang IUD ya, hormonal ya Bu ya. Baik, terima kasih. Saya siap-siap dulu ya Bu. Mari. Gitu ya, Bu. Ya. Gitu. Salam. Setelah melakukan konseling tentang pemasangan AKDR, saya melanjutkan pendokumentasian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.